Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal pada buku Intan Pariwara, Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Topiknya adalah tentang inverse fungsi. Soal-soal inverse fungsi yang akan kita bahas nanti kakak ambilkan dari buku Intan Pariwara, uji kompetensi 2 halaman 78 sampai 80 ya. Hanya yang pilihan ganda, yang isei silakan buat latihan sendiri nanti. Jadi, secara sederhana, inverse itu dapat kita artikan sebagai balikan. Jadi, operasi inverse biasanya nanti disimbolkan dengan penggunaan pangkat negatif 1 seperti ini ya. Ini dibacanya inverse dari fungsi f atau f inverse x seperti itu. Inverse suatu fungsi nanti belum tentu ya dia berbentuk fungsi juga. Kalau inverse dari suatu fungsi tadi berbentuk fungsi, maka fungsi tersebut disebut fungsi inverse. Sebuah inverse fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi inverse jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Nah, nanti juga akan kakak bahas beberapa rumus cepat atau rumus praktis ya yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa model soal tentang inverse fungsi. Langsung saja ke nomor pertama. Pasangan fungsi di bawah ini yang saling inverse adalah titik-titik. Saling inverse itu artinya kalau kita menginverskan fungsi f, ketemunya nanti yang ini gitu ya. Jadi kita coba satu-satu untuk menginverskan apakah hasilnya sama dengan yang bagian kanannya ini. Misalkan kita diberi sebuah fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan B sebagai fungsi f. Jika peta dari x oleh fungsi f adalah y, maka nanti fungsi f tersebut dapat kita rumuskan sebagai fx sama dengan y. Jika f inverse adalah inverse dari fungsi f, maka nanti peta dari y oleh fungsi f inverse adalah x. Kita tulisnya nanti f inverse y sama dengan x. Jadi intinya kalau kita mempunyai fungsi y sama dengan atau fx sama dengan, untuk mencari inverse-nya kita bentuk sebagai x sama dengan. Untuk contoh yang opsi A ya, fx sama dengan 3x plus 6. Berarti y sama dengan 3x plus 6. Untuk membuat menjadi x sama dengan, berarti kita pindah 6 ke ruas, misalkan ke ruas kiri ya, jadi y-6 sama dengan 3x. Ini sama halnya dengan 3x sama dengan y-6. Kemudian kita bentuk menjadi x sama dengan, kedua ruas dibagi 3 ya, jadi y-6 dibagi 3. Atau kalau kita kita pisah satu-satu menjadi y per 3 atau sepertiga y dikurangi 6 bagi 3. Jadi x sama dengan sepertiga y dikurangi 6 bagi 3, 2. Nah, kalau udah ketemu x sama dengan, dia inverse nih. Jadi nanti kita tulisnya f inverse x sama dengan, ganti aja nih y-nya dengan x. Jadi sepertiga x dikurangi 2. Sekarang kita tinggal cocokkan dengan yang ini. F inverse x sama dengan sepertiga x plus 2. Salah ya, seharusnya tandanya min. Jadi yang A ini kedua fungsinya tidak saling inverse. Jadi bentuk fungsi yang paling sederhana dalam inverse itu adalah fungsi yang berbentuk linier. Kebalikan atau inverse dari sebuah fungsi yang berbentuk linier sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara mudah seperti ini tanpa menggunakan rumus karena masih sederhana. Tapi meskipun begitu kita tidak ada salahnya menggunakan rumus praktis atau rumus cepat. Rumus cepatnya seperti ini teman-teman. Jika kita ada fx, fungsi linier ya, ax plus b, maka nanti untuk menginverskannya f inverse x, kita tinggal merubah yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan, jadi x dikurangi b. Dan yang tadinya perkalian, a dikali x menjadi pembagian. Jadi x dikurangi b dibagi a. Jadi untuk yang opsi A tadi, fx sama dengan 3x plus 6. Kalau kita gunakan cara cepat, f inverse x, berarti nanti inverse-nya x, tadinya plus 6, berarti menjadi kurangi 6. Tadinya 3 kali x,
jadi dibagi 3. Lalu kalau kita pecah tadi itu ya, jadi 1/3 X dikurangi 6 bagi 3, 2. Ketemu sama gitu ya teman-teman ya. Ini cara praktis untuk menginverskan fungsi linier. Sekarang kita coba cek yang opsi B menggunakan cara cepat ya. Fx sama dengan 4x min 2. Maka inverse-nya X, kemudian di sini tandanya kurangi ya, berubah menjadi kebalikannya, ditambah 2. Tadinya kali 4, jadi dibagi 4. Kalau kita pecah, ini menjadi X/4 atau 1/4 X ditambah 2/4. 2/4 itu kalau kita sederhanakan setengah. Dan jawaban yang B berarti benar dong. Kedua fungsi ini adalah saling inverse karena Fx kalau kita inverskan menjadi F inverse X yang di kanan ini. Ya udah, berarti jawaban yang tepat yang B ya, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Nomor 2, diketahui fungsi Fx sama dengan 4x dikurangi 6 dibagi 5. Inverse fungsi F adalah, ini walaupun bentuknya sepertinya pecahan, tetapi penyebut tidak memuat variabel ya, jadi masih fungsi linier. Kalau kita ubah, nanti akan menjadi 4/5x dikurangi 6/5, seperti ini. Nah, kalau kita inverskan dengan cara cepat, berarti nanti X ditambah 6/5 dibagi 4/5. Tadinya tandanya min menjadi plus. Tadinya 4/5 kali X menjadi dibagi 4/5. Jadi bagian pernya ya, penyebut. Nah, kalau udah, karena ini bentuknya masih per 5, di sini juga per 5, berarti coba kalikan 5 ya, kalikan 5 bagian pembilang juga bagian penyebut. Pengali ini ingat nilainya harus 1 biar tidak mengubah pecahan yang ada di depannya. Ini gunanya hanya untuk menghilangkan bagian per ini ya. Sekarang setiap suku kita kalikan dengan 5, X dikali 5, 5x ditambah 6/5 dikali 5, 6 dibagi 4/5 kali 5, 4. Selesai deh, kita sudah menentukan F inverse X. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau pakai cara biasa masih inget ya teman-teman ya. Fx diganti jadi Y. Jadi Y sama dengan 4x min 6 dibagi 5. Kemudian dikali silang. Di sini Y-nya kan Y/1. Jadi nanti 5Y sama dengan 4X dikurangi 6. Atau 4X-nya nanti 5Y ditambah 6. Kemudian X sama dengan 5Y ditambah 6 dibagi 4. Kalau sudah menemukan bentuk X sama dengan, maka langsung saja kita sebenarnya sudah menemukan F inverse X. Tinggal ganti Y-nya dengan X. 5X ditambah 6 bagi 4 gitu ya. Sama-sama mudah baik menggunakan cara biasa maupun yang rumus cepat tadi. Lanjut ke nomor berikutnya, masih fungsi linier, Fx sama dengan, coba kita langsung gunakan cara cepat ya. Tadinya min 6, berarti jadi plus 6. Tadinya 2/5 kali X, berarti menjadi dibagi 2/5. Dibagi 2/5 sama aja kali 5/2. Dibalik ya. Nah, yaudah tinggal kita kalikan aja. X dikali 5/2, 5/2X. Ditambah 6 kali 5/2. 6 dan 2-nya nanti kalau dicoret 3 ya. 3 kali 5, 15. Selesai. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? 5/2 ya, bukan 2/5, hati-hati. Yang E, 5/2X ditambah 15. Lanjut nomor 4, jika inverse dari fungsi Fx 8x min 12 adalah F inverse X, nilai dari F inverse 20. Nah, setelah kita berhasil menginverskan, nanti X-nya diganti dengan 20. Yuk, pakai cara cepat aja ya. F inverse X tadinya min 12, jadi plus 12. Tadinya dikali 8 nih, berarti jadi dibagi 8. Sudah selesai, inverse-nya sudah ketemu ya. Tinggal kita ganti X-nya dengan 20. Jadi 20 tambah 12 dibagi 8. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Jadi yang A ya.
Lanjut, nomor 5. Diketahui f(x) sama dengan 3x plus 1 per 4, masih fungsi linier. F inverse x adalah inverse dari f(x). F inverse 7, masih sama nih. Pakai cara cepat coba ya. Ini kita ubah dulu tapi menjadi 3 per 4x ditambah 1 per 4. Dipecah nih ya. Oke, sekarang gunakan cara cepat yang tadi. X ditambah 1/4 berarti menjadi X kurangi 1/4. Tadinya dikali 3 per 4 nih, jadi dibagi 3 per 4. Ya, berarti nanti ini X kurangi 1/4 dikalikan dengan kebalikannya 3 per 4, 4 per 3. Kalikan X kali 4 per 3, 4 per 3X dikurangi 1/4 kali 4 per 3 berarti 1 per 3. Lalu kita mencari F inverse 7 yang diminta soal. X-nya kita ganti dengan 7 ya, jadi 4 per 3 kali 7 kurangi 1 per 3. 28 per 3 kurangi 1 per 3, yaitu 27 per 3 atau 9. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nomor 6, diketahui fungsi gx sama dengan 6x plus 5 untuk daerah asal, domain dari fungsi g sama dengan himpunan x, di mana x-nya ini mulai dari 3 sampai dengan 8 dan x anggota bilangan real. Jika g inverse x merupakan fungsi inverse dari gx, daerah asal dari fungsi g inverse adalah domain dari g inverse yang ditanyakan ya. Pertama, kita tentukan dulu inverse dari fungsi G. G inverse X berarti tadinya 6X plus 5 menjadi X min 5 dibagi 6. Domain dari fungsi G tadi adalah himpunan X, di mana X-nya mulai dari 3 sampai dengan 8 dan X anggota bilangan real. Karena G inverse adalah balikan dari fungsi Gx dan fungsi Gx tadi domainnya dalam X, maka domain dari fungsi G inverse nanti sama aja Y-nya ya. Jadi nanti kita ubah interval domain ini dalam Y. Caranya kita tinggal substitusi interval yang berada di ujung yaitu 3 dan 8 ke Gx. Berarti Y sama dengan 6 kali X berarti 6 kali 3 ditambah 5. 18 tambah 5 hasilnya 23 ya. Itu untuk yang ujung bawahnya, interval bawahnya. Yang atasnya 6X, 6 kali 8 ditambah 5. 48 tambah 5, 53. Nah, ini sebagai interval dari fungsi G inverse tadi. Jadi nanti domain dari fungsi G inverse X adalah himpunan X di mana X-nya mulai dari 23 sampai dengan 53 dan tentu saja X anggota bilangan real. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut lagi ya, nomor 7. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x min p dan fungsi f mempunyai inverse f inverse x. Jika f inverse 9 sama dengan 3, nilai p adalah, ini sama aja kita menginverskan fungsi f, kemudian nanti substitusi x-nya 9 sama dengan 3 gitu ya alurnya. Jadi f inverse x dulu, 5x min p. P di sini sebagai konstanta yang belum diketahui nilainya. Tadinya tandanya min menjadi plus ya kalau diinverskan. Jadi x plus p tadinya kali 5 bagi 5 sekarang. Nah, sekarang f inverse 9 sudah diketahui sama dengan 3. Ini berarti nanti x-nya pada fungsi inverse kita ganti 9. Jadi 9 ditambah p bagi 5 sama dengan 3. Kita kali silang dulu. 9 ditambah p sama dengan 3 kali 5, 15. Maka nilai p adalah 15 dikurangi 9 yaitu 6. Jadi jawaban yang tepat yang C. Lanjut, nomor 8, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 12, ini berupa fungsi kuadrat ya.
sudah mulai agak rumit teman-teman. Inverse fungsi dari f(x) adalah titik-titik. Nah, ini nanti juga ada cara cepatnya, tapi pertama kakak akan tunjukkan dulu yang cara biasa. Berarti kita harus menemukan X sama dengan apa nih, gitu ya. Ini berarti f(x)-nya kita ganti dengan Y dulu. Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 12. Nah, teman-teman ingat cara kita melengkapkan kuadrat sempurna ya. Berarti kita ganti konstantanya menjadi konstanta yang kita inginkan. Caranya pindah ruas dulu nih, konstanta 12-nya pindah ke kiri ya. Jadi Y kurangi 12 sama dengan X kuadrat kurangi 6X. Nah, konstanta barunya nanti adalah setengah dari si koefisien X atau min 6 ini kemudian dikuadratkan. Jadi X kuadrat kurangi 6X setengah dari min 6, kan hasilnya min 3 ya. Min 3 kita kuadratkan 9. Jadi ini nanti konstanta yang baru adalah plus 9. Nah, kalau ruas kanan ditambah 9, ruas kiri pun harus kalian tambahkan dengan 9. Biar adil ya. Karena kalau hanya salah satu saja, artinya nanti berubah dong ya. Nggak boleh. Nah, kalau udah ruas kiri kita hitung, Y dikurangi 12 tambah 9, berarti Y kurangi 3. Sama dengan yang ruas kanannya, karena sudah bentuk kuadrat sempurna tuh berarti A plus B, atau mungkin A min B kuadrat gitu ya. Ini kan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau min, ininya juga ikut min. Maka bisa kita ubah ke sini, ke bentuk kuadrat ya. X min, karena di sini koefisien X-nya tandanya min, maka ini pun ikut min. Kemudian yang B ini kita dapat dari akarnya si 9, 3 tadi. Nah, gitu. Cocok ya, kalau X min 3 kita kuadratkan hasilnya nanti X kuadrat kurangi 6X ditambah 9. Kemudian kita cari akar kedua ruas. Sebelumnya kakak pindah dulu nih yang X min 3 ke ruas kiri. Nah, gini ya, tandanya masih tetap. Sekarang kita tarik akar kedua ruas. Yang ruas kiri, kalau kita tarik akar dari X min 3 kuadrat. Yang ruas kanan, kalau kita akar, hasilnya nanti menjadi akar Y min 3. Tapi jangan lupa ditambahkan plus minus ya. Karena akar dari persamaan kuadrat itu selalu positif dan negatif sebetulnya. Nah, yang ruas kiri tadi menjadi X min 3 saja karena akar dari A kuadrat itu adalah A ya. Yang ruas kanannya positif negatif atau plus minus akar Y min 3. Nah, karena kita harus menemukan bentuk X sama dengan, maka min 3-nya pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 3 plus minus akar Y min 3. Sudah ketemu nih bentuk X sama dengan, berarti kita sudah menemukan F inverse X. Tinggal kita ganti Y-nya dengan X, jadi 3 ditambah atau kurangi X min 3. Seperti itu teman-teman. Tapi ingat, di sini kan ada fungsi irasional ya, yang berada dalam tanda akar. Syaratnya masih ingat? Iya, yang dalam tanda akar itu fungsinya nggak boleh negatif. Jadi syaratnya nanti tambahkan fungsi yang di dalam tanda akar harus lebih dari atau minimal sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Nggak boleh negatif, karena kalau akar negatif jadinya akar imajiner. Dah, kita pindah ruas. X lebih dari sama dengan 3. Berarti nanti ini lanjutannya F inverse X sama dengan 3 plus minus akar X min 3 dan X-nya lebih dari sama dengan 3, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D ini. Selanjutnya, jika menggunakan rumus praktis untuk fungsi yang berupa fungsi kuadrat ini, nanti gunakan rumus ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan f(x) berupa fungsi kuadrat yang bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nanti inverse-nya atau f inverse x, gunakan rumus ini, plus minus akar 1 per a dikalikan x plus d per 4a, ini dalam tanda akar ya,
dikurangi B per 2A, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Coba kita gunakan rumus cepat untuk menghitung inverse dari fungsi kuadrat ini barusan. Fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 12. Berarti nilai A-nya 1 ya. Nilai B-nya min 6 dan nilai C-nya konstantanya 12. Kita cari diskriminan dulu. B kuadrat berarti min 6 kuadrat min 4 AC. A-nya 1, C-nya 12. 36 kurangi 48, yaitu negatif 12 ya. Lalu kita masukkan ke rumus itu, F inverse X sama dengan plus minus akar 1/A, berarti 1/1, atau nggak usah ditulis tadi ya, dikali X ditambah D min 12 dibagi 4A, 4 kali 1 dikurangi, ini dalam tanda akar, dikurangi B per 2A min 6 per 2 kali 1. Ini kakak kurung aja. Lalu kita hitung 1 dikali X plus min 12 dibagi 4 min 3 ya. Jadi akar X min 3. Ini min 6 dikalikan min lagi berarti positif 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman, sama ya dengan cara biasa kita tadi. Cuma 3-nya ini kakak posisikan di paling awal, paling depan, plus minus akar X min 3. Untuk yang syaratnya ini, cara kerjanya sama. Intinya, fungsi yang ada dalam tanda akar lebih dari sama dengan 0, nanti akan kita dapat X lebih dari sama dengan 3 sebagai syarat. Nah, kalau menurut teman-teman, lebih mudah menggunakan cara biasa yang ini, atau rumus cepat? Coba komen di kolom komentar ya. Yuk, kita lanjutkan nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dibagi 4x ditambah 5 dengan x-nya bukan min 5/4. Inverse fungsi dari fx adalah, kali ini fungsinya berupa fungsi pecahan atau fungsi rasional ya, karena pada penyebut terdapat variabel x-nya. Fungsi rasional ini baik pembilang maupun penyebut berbentuk fungsi linier, jadi pangkat tertingginya tuh 1. Nah, nanti ada juga cara cepatnya ya. Kita kerjakan dulu dengan cara yang biasa. Fx dianggap Y, jadi Y sama dengan 2x dibagi 4x ditambah 5. Y-nya di sini Y per 1 ya, jadi kalau kita kali silang, Y dikali 4x ditambah 5 sama dengan 2x kali 1 atau 2x. Kemudian kita kali distributif, Y dikali 4x, 4xy ditambah Y dikali 5, 5y sama dengan 2x. Nah, inverse kan berarti kita nyari bentuk X sama dengan gitu ya. Jadi yang ada X-nya kita jadikan satu ruas, selain itu pindah ke ruas yang lainnya. Gini, 4xy, ini kan ada X-nya ya. Kemudian yang ada X-nya lagi yang mana? 2x, kita pindah berarti biar deketan sama 4xy. Jadi nanti pindah ke ruas kiri menjadi min 2x. 5y ini karena tidak memuat X, pindah ke ruas satunya, ke ruas kanan. Ya, jadi negatif, jangan lupa, negatif 5y. Kemudian kita faktorkan X-nya, jadi X dikali 4xy dibagi X, hasilnya 4y ya, dikurangi 2x dibagi X2. Nah, gitu ya, difaktorkan intinya. Nah, selanjutnya kita bikin X sama dengan, nah, karena di sini X kali 4y min 2, kalau 4y min 2 dipindah ke kanan, nanti jadi pembagian, jadi min 5y dibagi 4y min 2. Kalau sudah bentuk X sama dengan, ya sudah, berarti kita sudah menemukan inverse dari fx, tinggal kita ganti Y-nya dengan X, jadi min 5x dibagi 4x dikurangi 2, gitu ya. Coba kita cari. Oh ya, jangan lupa syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0, jadi nanti 4x tidak boleh sama dengan 2, X tidak boleh sama dengan 2/4 atau setengah gitu ya. Kita cari di opsi min 5x dibagi 4x min 2 harusnya.
Nah, sepertinya yang D ini nih 5x, 4x min 2 ada minnya, dan x tidak boleh sama dengan setengah gitu ya. Ini bedanya dengan yang E apa ya? Kok sepertinya sama? Apakah Eka salah lihat nih? Coba teman-teman cek ya. Jadi jawabannya kayaknya ada dua nih. Yang D boleh, yang E juga bisa. Mungkin salah satunya ini typo ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalau kita menggunakan cara cepat gimana nih? Nah, gini. Jadi kalau fungsinya berupa fungsi pecahan atau fungsi rasional yang bagian pembilang dan penyebutnya linier, katakan AX plus B dibagi CX plus D, maka nanti inverse-nya adalah dengan cara posisi A dan D kita tukar tempatnya sekaligus tandanya. Jadi kalau tadinya plus D di bawah kanan sini nanti akan menjadi pasangan dari X dan negatif. Jadi min DX plus B dibagi CX. Tadinya A-nya di atas sini ya, sekarang gantian di bawah kanan sini. Tapi tandanya jangan lupa dibalik, jadi CX min A. Jadi yang ditukar hanya A dan D. Selain itu, posisi X dan konstantanya tetap gitu ya. Jadi untuk soal kita tadi, fx sama dengan 2x dibagi 4x plus 5. Nah, ini kan bentuknya lain, Kak. Bukan ax plus b. Sama. 2x itu sama aja 2x ditambah 0. Jadi nilai b-nya 0 gitu ya. Nanti inverse-nya kita tukar ya, antara siapa? 2 dan 5. 2 dan 5 posisinya kita tukar dan kita balik tandanya. 5-nya tadinya di bawah sini, nanti gantian di atas sini dan negatif. Jadi negatif 5x plus 0 ini boleh ditulis, boleh juga di skip ya. Yang bagian penyebut 4x-nya tetap, tadinya 2 ada di atas sini, tukeran tempat dengan 5 jadi di bawah dan tandanya negatif. Jadi 4x min 2. Ini tadi kalau kita sederhanakan kan min 4x, 0-nya nggak usah ditulis gitu ya. 4x min 2. Nanti syaratnya sama kayak gini. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadilah jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman ya. Kalau menggunakan cara cepat. Oke, kita lanjut. Nomor 10, kita gunakan cara cepat ya. Jadi fx sama dengan 4x min 5 dibagi 2x plus 9. Kita tukar antara posisi A dan D, berarti 4 dan 9, dan tandanya juga sekaligus dibalik. Tadinya 9-nya di bawah, nanti tukeran sama 4 jadi di atas dan negatif ya, jadi min 9x min 5, yang bagian bawah 2x, tadinya plus 4 di sini, gantian, jadi min 4 gitu. Kita cari nih di opsi, ada atau belum. Kalau belum ada, mungkin nanti perlu dirubah sedikit ya. 9x min 5. Oke, ini udah beda sih ya. Harusnya tandanya sama-sama min. Atau mungkin sama-sama plus kalau bagian pembilang dan penyebut dikalikan negatif 1. Jadi A ini bukan jawaban ya. Yang B juga bukan jawaban karena di sini 5-nya plus, 9x-nya min. Harusnya tuh kembar, plus-plus atau boleh min-min. Nah, ini ada kemungkinan ya. Yang E juga salah karena 9x-nya di sini plus, min 5-nya min. Ini bukan jawaban. Jawabannya antara C dan D. Kenapa bisa positif 9x plus 5-nya? Bisa saja dengan cara bagian pembilang kita faktorkan minusnya. Jadi nanti minusnya taruh depan gini, dikali 9x ditambah 5 ya. Coba kita kalikan, min dikali 9x, min 9x, min kali 5, min 5, gitu ya. Yang bagian penyebut tetap 2x min 4. Nah, si min ini ditaruh nanti di paling depan, dan 9x plus 5-nya nggak usah pakai kurung sekarang. 9x plus 5 dibagi 2x min 4. Nah, syaratnya jangan lupa ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti 2x tidak boleh sama dengan 4, dan x tidak boleh sama dengan 4 dibagi 2, 2. Iya, jadi jawaban yang tepat tadi yang C ya teman-teman ya, karena penyebutnya harus 2x min 4, bukan 2x plus 4. Lanjut, nomor 11, diketahui fungsi fx sekian ya, ini fungsi linier, dan gx-nya fungsi rasional
4x min 5 dibagi 2x plus 1, dan x-nya tidak boleh sama dengan min setengah. Ini cuma syarat aja biar penyebut tidak sama dengan 0. Inverse f komposisi gx adalah, nah teman-teman ingat ya, cara mengkomposisikan berarti kan dikerjakan dari yang paling belakang, yang paling dalam dulu, si G dulu, baru hasilnya nanti ke F. Setelah ketemu komposisinya, baru kita inversekan. Gitu ya. Coba kita cari F komposisi GX dulu. F, GX, dikerjakan dari GX. Jadi GX-nya kita ganti dengan 4x min 5 dibagi 2x plus 1. Sekarang, pada fungsi f, x-nya kita ganti dengan 4x min 5 dibagi 2x plus 1 ini. Jadi 3 dikali 4x min 5 dibagi 2x plus 1 ditambah 4. Ini samakan penyebut dulu ya. 3-nya di sini 3 per 1, jadi kalau dikalikan nanti 3 kali 4x min 5, 12x min 15, yang penyebutnya 2x plus 1. Kalau ini mau disamakan penyebut, berarti penyebutnya 2x plus 1, yang pembilangnya 4 kali 2x plus 1. Nah, kita kalikan dulu yang bagian belakang ini, 4 kali 2x, 8x, 4 kali 1, 4. Penyebutnya cukup ditulis sekali aja, 2x plus 1. 12x ditambah 8x, 20x. Min 15 tambah 4, min 11. Dibagi 2x plus 1. Oke, agak panjang ya. Sekarang kita inversekan. Pakai cara cepat aja gimana, Kak? Boleh, karena ini fungsinya fungsi rasional ya. Rasional, bagian pembilang dan penyebutnya linier. F inverse X. Nah, gini. Kita tukar 20 dan satunya ini nih. Jadi nanti min 1X atau min X, min 11 dibagi 2X, min 20. Seperti itu, teman-teman. Syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. 2x tidak boleh sama dengan 20, x tidak boleh sama dengan 20 dibagi 2, 10. Kita cari tahu dulu nih, ada belum di opsi. Kalau belum ada, mungkin harus difaktorkan dulu ya negatifnya ya, seperti nomor sebelumnya tadi. Ini jelas salah nih, karena 14, angkanya 14, salah. Nah, ini salah dong, karena ini beda tanda, ini plus, ini min, harusnya min, kalau enggak plus gitu. Kenapa bisa didapat plus sesuai opsi yang D ini? Karena ini kan di depannya tidak ada tanda min seperti soal sebelumnya ya. Jadi sama aja, difaktorkan minnya yang bagian pembilang, kemudian dikalikan ke bagian penyebut si min tadi. Atau intinya gini lah, yang bagian pembilang kalikan min 1, bagian penyebut kalikan min 1. Nah, gitu aja yang paling mudah ya. Jadi nanti x plus 11 yang bagian penyebut min 2x, min 20 kali min 1 plus 20. Nah, gitu. Tadi syaratnya X tidak boleh sama dengan 10 ya. Ya, jadi jawaban yang tepat tadi yang D. Nah, sebenarnya ada cara satu lagi nih, teman-teman, menggunakan sifat inverse fungsi komposisi ya. Jadi kalau ditanyakan apa nih, inverse F komposisi G, itu kan sebenarnya gini, F komposisi G inverse. Nah, ini bisa teman-teman cari dengan cara G inverse komposisi F inverse X. Nah, coba perhatikan. F komposisi G inverse. Di sini yang disebut G dulu ya. G dulu diinverskan, komposisi F inverse. Dikerjakannya ini dari belakang, dari F inverse dulu. Artinya apa? Kita harus mencari inverse dari Fx dan juga inverse dari Gx masing-masing. Baru nanti kita komposisikan. Memang agak lebih panjang ya, tapi sengaja Kak Eka sampaikan biar teman-teman juga tahu cara lainnya, biar lebih tahu banyak gitu. Coba kita inversekan Fx di sini ya. F inverse X. Pakai cara cepet aja nggak apa-apa. Jadi X min 4 per 3. Kemudian kita inversekan Gx-nya. Tukar 4 dan 1. Posisi sekaligus tandanya, jadi min X min 5 dibagi 2X min 4. Nah, setelah ketemu baru kita komposisikan. Tadi dikerjakannya dari belakang ya, jadi G inverse
F inverse X. Dari F inverse dulu. F inverse tadi yang X min 4 dibagi 3. Sekarang pada fungsi G inverse yang ini, X-nya kita ganti dengan X min 4 per 3. Jadi min X min 4 per 3 kurangi 5 dibagi 2 kali X min 4 per 3 kurangi 4. Nah, karena di sini ada per 3 nih bagian pembilang dan penyebut, kita kalikan saja dengan 3 per 3. Pengalinya bernilai 1, biar tidak merubah nilai yang ada di depannya. Ini cukup untuk menghilangkan per 3 ini nih. Jadi setiap suku kita kalikan dengan 3. Ini ya. Min X min 4 per 3 kali 3, berarti pernya kan nanti hilang. Tinggal min X min 4. Min 5-nya juga kali 3, 15. Bagian penyebut, kalikan 3 juga, pernya hilang, tinggal 2 kali X min 4, min 4 kali 3, 12. Kalau kita kerjakan ini, min X plus 4 kurangi 15, 2X kurangi 8 kurangi 12. Min X min 11 dibagi 2X min 20. Nah, nanti bentuknya akan sama dengan yang ini. Kalau dikali min 1 per min 1, nanti hasilnya yang ini. Jadi sama ya. Hasil akhirnya, endingnya tuh sama gitu. Menurut teman-teman, enak yang mana nih? Yang mengkomposisikan dulu baru mencari inverse, atau masing-masing diinverskan baru cari komposisinya dengan menggunakan sifat komposisi ini? Yuk, coba komen ya di kolom komentar. Kalau Kak Eka sih lebih suka yang ini, karena ini kan cuma 2 step ya, mengkomposisikan lalu mencari inverse-nya. Kalau yang ini, step pertama mencari masing-masing inverse-nya, ada 2 langkah, baru mengkomposisikan. Serasa lebih panjang gitu ya. Ya, tapi senyamannya teman-teman aja ya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan fungsi rasional. Jika inverse fungsi dari f(x) adalah f inverse, maka f inverse 3 adalah, gampang sekali nih ya. Kita gunakan cara cepat coba. Berarti kita tukar antara posisi 3 dan 4 sekaligus dibalik tandanya. Jadi nanti min 4x ditambah 1 dibagi 2x kurangi 3. Kalau ditanya f inverse 3, ya berarti x-nya kita tinggal ganti dengan 3 ya. Min 4 kali 3 tambah 1 dibagi 2 kali 3 kurangi 3. Min 12 ditambah 1 kan min 11 tuh. Yang bagian penyebut, 2 kali 3, 6. 6 kurangi 3, 3. Jadi hasil akhirnya min 11 per 3, yaitu pada jawaban yang D. Nomor 13. Kategori soal HOTS ya. Diketahui F inverse, G inverse, dan H inverse berturut-turut menyatakan inverse fungsi F, G, dan H. Jika F inverse komposisi G inverse komposisi H inverse X sama dengan 2X min 4 dan H komposisi GX sama dengan ini, udah diketahui ya, nilai F8 adalah titik-titik. Oke. Nah, ini mau nggak mau menggunakan sifat inverse fungsi komposisi yang tadi ya, karena di sini diketahui inverse dari ketiga fungsinya, sedangkan fungsinya masing-masing si F, G, H ini belum diketahui, dan diketahui H komposisi G. Jadi, yang ini dulu, F inverse komposisi G inverse komposisi H inverse X, ini kan sama aja H komposisi G komposisi F inverse X gitu ya, sama ya. Jadi posisinya dibalik, tadinya FGH jadi HGF, inverse-nya di luar seperti ini. Jadi yang persamaan ini bisa kita ganti menjadi H komposisi G komposisi F inverse X sama dengan 2X min 4. Karena yang diketahui H komposisi GX tanpa inverse, berarti yang fungsi inverse ini kita inversekan sekali lagi. Kenapa? Karena kita punya sifat fungsi inverse yang kalau kita punya F inverse X,
kemudian diinverskan lagi, ini nanti hasilnya menjadi fungsi f(x) itu sendiri gitu ya. Jadi inverse diinverskan lagi jadinya bukan fungsi inverse. Nah ini kalau kita inverskan berarti menjadi H komposisi G komposisi F. Ya, karena ini tadi inverse diinverskan lagi hasilnya dia sendiri. Tapi yang ruas kanan berarti harus kita inverskan. Inverse dari 2x min 4 adalah x ditambah 4 dibagi 2. Karena komposisi fungsi bersifat asosiatif atau pengelompokan ya. Jadi kalau f komposisi G dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikomposisikan dengan H, itu sama hasilnya dengan F komposisi G dikomposisikan terlebih dahulu dengan H. Ini hasilnya sama teman-teman ya. Jadi walaupun dikurung artinya dikerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya tetap sama. Jadi H komposisi G komposisi F kalau kita kelompokkan yang H komposisi G, nah, seperti ini, baru kemudian dikomposisikan dengan F. Nanti nilainya akan masih sama, X plus 4 dibagi 2. Nah, yang seperti ini kan cara pengerjaannya berarti H komposisi G, kemudian F, X. Intinya dikerjakan dari belakang gitu ya. Dari Fx dulu. H komposisi G-nya sudah ada. X min 3 dibagi 2x plus 1. Jadi kalau H komposisi G Fx, itu kita ganti X-nya dengan Fx. Sama halnya seperti H komposisi GA, berarti kan X-nya kita ganti A. H komposisi GZ, berarti X-nya kita ganti Z. Kalau H komposisi Fx, X-nya kita ganti Fx gitu. Jadi Fx kurangi 3 dibagi 2 kali Fx ditambah 1. Nah, ini ya. Sekarang kita punya persamaan ruas kanan dan ruas kiri berupa pecahan. Kita kali silang dulu aja ya. Jadi nanti Fx kurangi 3, kita kalikan dengan 2. Kita sama dengan kan dengan X plus 4 dikali 2 kali Fx ditambah 1. Nanti intinya kita nyari Fx-nya ya. Nyari Fx-nya. Atau langsung diganti F8 juga boleh nih, karena yang ditanyakan kan nilai dari F8 ya. Coba langsung kita ganti dengan 8. Jadi 2 kali F8 kurangi 3 sama dengan, jadi X-nya ganti 8. 8 ditambah 4 kali 2 kali F8 ditambah 1. Ini berarti 12 ya. Ini coba kalikan 2 kali F8 kurangi 6 sama dengan, ini kan 12 nih. 12 kali 2, 24 kali F8 ditambah 12 kali 1, 12. Nah, ini pindah ke salah satu ruas, misalkan ke ruas kiri ya, jadi 2 kali F8 kurangi 24, jadi 22, negatif 22 kali F8, ruas kanannya 12 tambah 6. Berapa tuh? 18. Jadi nanti F8-nya bernilai 18 dibagi minus 22. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2, min 9 per 11. Nah, gitu ya. Jadi yang mana nih? Min 9 per 11, yang C. Gitu. Tadi kalau teman-teman nyari Fx-nya dulu boleh ya, dikalikan, kemudian dikelompokkan, Fx-nya taruh kiri, nanti kemudian dibagi. Tapi kayaknya agak lebih panjang ya. Biar ketemu hasilnya, langsung ganti 8 aja tadi X-nya. Kita ke nomor 14 sekarang. Diketahui F komposisi G inverse X sama dengan 3X kurangi 1 dibagi X plus 7, dan X-nya bukan min 7, dan Fx sama dengan 2X plus 1, rumus dari fungsi G. Iya, sekali lagi di sini yang diketahui inverse, yang ditanyakan bukan inverse. Jadi ini kita inversekan sekali lagi biar ketemu F komposisi G tanpa inverse ya. Karena sifat tadi itu F inverse, kita inversekan lagi, hasilnya adalah
fx tanpa inverse. Jadi ini f komposisi G inverse. Kalau kita inverse-kan, nanti akan menjadi f komposisi Gx. Nah, gini ya. Yang ini kita inverse-kan, tapi tukar posisi 3 dan 7 sekaligus balik tandanya. Jadi min 7x min 1 dibagi x min 3. Nah, sudah ketemu f komposisi G. Karena diketahui fx, berarti harusnya gini dulu ya. F Gx. Nah, dikerjakannya kan dari Gx tuh. Ada tidak Gx-nya? Tidak ya. Berarti kita tinggal baca rumus fungsi dari fx. Kalau fx sama dengan 2x plus 1, kayak katanya fa, berarti x-nya ganti a, 2a plus 1. Fb, 2b plus 1. Fz, 2z plus 1. Lah, kalau fgx, berarti 2gx plus 1. 2gx plus 1. Nah, untuk mencari gx-nya nanti tinggal pindah ruas ya. Nah, gini, 2gx, satunya pindah ruas, berarti min 7x min 1 dibagi x min 3, kurangi 1, habis itu dibagi 2. Mana dulu nih? Samakan penyebut dulu aja kali ya. Jadi 2gx sama dengan min 7x min 1 dibagi x min 3 kurangi 1, itu kan berarti x min 3 dibagi x min 3 ya. Kemudian yang bagian pembilang berarti min 7x min 1 min 8x min 1 min 3, jadi plus 3, min 1 plus 3 2. Penyebutnya x min 3. Nah, ini tadi masih 2gx ya. Kalau gx saja berarti kedua ruas dibagi 2. Yang ruas kanan ini kalau dibagi 2 nanti akan menjadi min 8x plus 2 dibagi 2 kali x min 3. Nah, pembilang kan bisa kita faktorkan tuh duanya ya. Jadi 2 kali min 4x plus 1. Penyebut tadi 2 kali x min 3. Bisa kita coret nih. Hasil akhirnya berarti yang itu min 4x plus 1 dibagi x min 3. Syaratnya jangan lupa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 3. Yuk kita cek di opsi apakah sudah ada. Opsi yang B ini ya teman-teman ya. Min 4x plus 1 dibagi x min 3 dan x tidak boleh sama dengan 3. Iya, kalau tadi belum ada, kalikan negatif 1 pembilang dan penyebutnya. Jadi nanti 4x min 1 dibagi 3 min x gitu, kalau belum ada. Lanjut nomor terakhir, soal tipe Hodge juga. Jika fungsi f dan g memiliki inverse dan memenuhi f2x sama dengan g x min 5, rumus inverse fungsi f adalah f inverse x sama dengan berapa gitu. Model utama teman-teman untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan memahami konsep inverse. Jadi jika y sama dengan fx, maka f inverse y itu x gitu ya. Nah, pada soal diketahui f2x nilainya sama dengan gx min 5. Anggap aja keduanya sama dengan y. Jadi nanti y sama dengan f 2x dan juga y sama dengan gx min 5. Nah, sekarang kita terapkan konsep ini tadi. Kita mulai dari fungsi yang pertama dulu. Y sama dengan f2x. Berarti nanti f inverse y sama dengan 2x. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Yang kedua, y sama dengan gx min 5. Berarti nanti g inverse y adalah x min 5. Atau nilai x sama dengan g inverse y ditambah 5. Jadi pindah ruas ya, min 5-nya ke kiri tapi penulisannya kayak kebalik. Kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi x-nya yang ini kita ganti dengan g inverse y ditambah 5. Jadi nanti f inverse y sama dengan 2 kali g inverse y ditambah 5. Tapi ini jangan lupa dikurung ya. Kita kalikan terlebih dahulu, f inverse y sama dengan
2 kali G inverse Y ditambah 2 kali 5, 10. Nah, kalau ditanya F inverse X, kita ganti saja Y-nya dengan X. Jadi 2 kali G inverse X ditambah 10. Selesai ya. Jadi jawaban yang tepat yang opsi E. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi di pembahasan soal berikutnya. Kalau ada request mau bahas materi apa, boleh ya. Silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!